Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Okay, let's continue our study today. Still in chapter 7 with title Sangkuriang. This is our third meeting. Ya, dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita akan mengidentifikasi susunan teks naratif. Ya, bagaimana susunan-susunannya. Terus yang kedua, kita akan memahami ya susunan dari teks naratif ya. Dan di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah Sangkuriang ya, bagaimana susunan teks naratifnya. Dan di pertemuan kali ini kita juga akan cara mengetahui bagaimana menyusun sebuah cerita ya, bagaimana menyusun sebuah cerita. Dan juga di pertemuan kali ini saya akan memberikan dua tugas ya, di mana tugasnya itu ada tugas A, yaitu untuk pengetahuannya apa yang kalian ketahui dari pembelajaran kita, dan tugas B itu masalah kalian membuat sesuatu atau kalian akan membuat sesuatu ya, tapi dengan pertanyaan untuk mengarahkan kalian untuk bisa sampai pada tujuannya ya, dalam memahami susunan teks naratif. Oke, kita lanjut. Ya, di sini kalian melihat sebuah yang pernah saya bagikan ya pada pertemuan sebelumnya tentang kisah Sangkuriang ya. Di sini kita akan membahas masalah susunan pada ceritanya ya, apa-apa saja bagaimana caranya kita membuat sebuah cerita ya, sebuah cerita dongeng atau teks naratif teks atau teks naratif ya. Ya, dimana teks naratif itu sebelumnya saya telah jelaskan kalau itu adalah sebuah cerita yang dibuat ya, biasanya itu pada dongeng atau legenda-legenda ya, novel ya, seperti itu dan lain-lainnya, sesuatu cerita yang pada umumnya ya tidak terjadi pada kehidupan nyata, tapi dalam cerita itu kita bisa mengambil pelajaran ya pada kisah Sangkuriang ini. Oke, kita lanjut. Jadi ya setelah kalian melihat pada kotak berwarna biru yang saya berikan kotak warna biru, di sini dia menjelaskan tentang pada suatu hari itu tinggallah seorang ratu ya bernama Dayang Sumbing dan seterusnya. Terus di situ menjelaskan juga seekor anjing ya, seekor anjing, dan dimana seekor anjing ini menikah dengan Putri Dayang Sumbi ya, Putri Dayang Sumbi, dan memiliki anak ya, dan memiliki anak ya. Inilah kotak berwarna biru itu disebut dengan orientation. Apa itu orientation? Kalian bisa cari di Google ya untuk mengetahuinya, agar kalian lebih paham ya. Ya, silakan kalian mencari apa itu orientation ya. Terus selanjutnya yang kotak berwarna merah ya, ya di sini terjadi sebuah kejadian ya. Jadi sebuah kejadian yang disebut dengan problem ya. Masalahnya di mana? Masalahnya berawal dari ketika Dayang Sumbi mau dibawakan hati seekor rusa, tapi apa yang dibawakan? Ya, yang dibawakan adalah hati dari Tumang. Ya, begitupun seterusnya sampai pada akhirnya Sangkuriang mau menikahi ibunya sendiri. Itulah kejadian, itu yang disebut dengan problem ya. Apa itu problem? Silakan kalian cari lagi di internet atau di Google. Oke, kita lanjut di kotak berwarna berwarna hijau. Di situ kita sebut dengan resolution ya. Setelah resolution, di mana masalah telah selesai ya, bagaimana akhir dari cerita ya, akhir ceritanya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya itu kalian bisa cari di internet ya, cari di Google
ya dengan mengetik kata kuncinya ya, susunan teks naratif ya. Nanti ada situ muncul penjelasan tentang orientation, problem, dan resolution ya, untuk lebih jelasnya ya. Di mana resolution itu membahas masalah akhir dari cerita. Kenapa bagaimana masalahnya itu terselesaikan ya, dengan resolution. Dan untuk lebih jelasnya lagi ya, silakan kalian cari di Google. Oke, kita masuk di materi selanjutnya ya, dimana di sini ada sebuah cerita yang bisa kalian temukan di halaman 140 sampai halaman 141 di buku cetaknya ya, The Golden Star Fruit Tree ya. Jadi ini kisah tentang pohon yang berbuah bintang emas ya, pohon berbuah bintang emas ya. Jadi kalian di sini akan mencari ya, mengidentifikasi mana orientation, mana problemnya, terus mana resolutionnya ya. Tapi bagaimana caranya ya? Jadi ini adalah tugas kalian untuk tugas A ya, dimana kita ingin mengetahui sampai dimana kalian tahu tentang materi kita pada hari ini ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang kalian harus jawab berdasarkan dari cerita The Golden Star Fruit Tree ya. Dan dari pertanyaan 1 sampai 10 itu kalian pasti mengetahui mana orientation, problem, dan resolution atau akhir dari ceritanya ya. Jadi pertanyaan ini akan membantu kalian untuk bisa mengidentifikasi susunan pada teks naratif, di mana orientationnya, problem, dan resolutionnya. Dan jika kalian masih ada pertanyaan, silakan chat saya lewat WhatsApp. Untuk tugas B-nya ya, jadi di sini tugas B-nya kalian mencari sebuah dongeng ya, sebuah dongeng, terserah mau carinya dari mana, dan putuskan dan tentukan apa orientasinya, apa orientation, problem, dan resolutionnya ya, dengan mengikuti pertanyaan agar menuntun kalian bisa cepat mengetahui di mana orientationnya, mana problemnya, dan mana resolutionnya. Jadi kalian bisa buat seperti pada tayangan sebelumnya, di mana saya memberikan kotak biru, merah, dan hijau untuk menandakan ini adalah orientationnya, ini adalah problemnya, dan ini adalah resolutionnya ya. Jadi cukup mengikuti pertanyaan berikutnya. Jadi yang pertama, where is the story happen? Jadi di mana cerita itu terjadi. Who are the characters? Jadi yang kedua, who are the characters? Siapa saja tokoh-tokohnya. How the characteristic of all characters? Jadi bagaimana sifat-sifat dari semua karakternya. Terus yang keempat, what events in the story? Dan yang keempat, kejadian apa yang terjadi pada cerita itu. Yang kelima, how the story end? Dan bagaimana cerita itu selesai. Dan satu lagi yang nomor 6 itu kalian menulis dari cerita itu pelajaran apa yang kalian telah dapatkan ya. What is the lesson that you can get from the story? Jadi cerita apa yang kalian pelajaran apa yang telah kalian dapatkan dari cerita itu ya. Jadi silakan ikuti pertanyaan-pertanyaan ini agar kalian bisa mengetahui mana orientationnya, problemnya, dan resolutionnya. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan chat saya lewat WA ya, pribadi ya. Oke, dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas masalah
ya chapter 8 ya, dengan judulnya They Are Made in Indonesia. Bagaimana isinya nanti di pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, saya ingin merefleksi atau ingin mengetahui bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran kita pada pertemuan hari ini ya. Jadi yang poin pertama itu kalian menuliskan apa yang telah kalian pelajari ya pada pertemuan hari ini. Terus yang poin kedua, kegiatan yang paling disuka. Poin ketiga, yang paling susah. Yang keempat, apa yang kalian butuhkan untuk lebih baik masalah pertemuan pada hari ini. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Dan saya akan tutup dengan membaca doa kafaratul majelis, ya, agar apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi berkah, ya, bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.